Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video dari tugas akhir praktikum jaringan komputer modul ketiga, judul ketiga tentang konfigurasi VLAN and trunks. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya itu, perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 23150611131. Nah, di sini saya menggunakan beberapa device. Yang pertama itu ada PC 1 dan PC 2 serta PC 3 dan PC 4. Nah, di sini saya juga menggunakan eh, dua buah switch dan satu buah router. Baik, untuk kabelnya itu di sini saya menggunakan kabel copper strike untuk antara menghubungkan PC dengan switch. Di sini untuk yang PC pertama saya hubungkan ke fast Ethernet 01, PC kedua saya hubungin ke fast Ethernet 02. Untuk antar switch-nya itu saya hubungkan eh, dengan fast Ethernet 03 dengan fast Ethernet 03 juga di bagian switch yang kedua, dan di PC ketiga saya hubungkan dengan switch yang kedua itu di fast Ethernet 01, dan untuk yang PC keempat itu saya hubungkan ke fast Ethernet 02. Nah, selanjutnya itu em, saya hubungkan router em, dengan switch yang pertama. Dan di sini saya hubungkan ke port fast Ethernet 04. Nah, di sini terdapat tanda eh, merah pada kabel eh, copper strike antara switch dan router. Nah, kabel ini eh, yang menandakan merah ini karena eh, di fast Ethernet 04 dengan gigabit 0/0 ini kita belum mengaktifkan atau masih dalam keadaan default yaitu shutdown. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasi dari switch. Di sini saya masih sama untuk konfigurasi switch-nya itu kita masuk ke mode CLI, habis itu enter, kita enable terlebih dahulu untuk masuk ke privilege access mode. Habis itu kita terminal untuk berpindah ke bagian config. Config terminal. Nah, kita udah masuk ke global. Nah, di sini saya ganti untuk host name dari suite-nya itu saya ganti ke S1. Habis itu saya kasih untuk enable, enable, enable. Untuk passwordnya itu saya kasih kelas, dan untuk yang line konsolnya itu saya ke line konsol 0 dulu berpindah, saya kasih passwordnya itu ke Cisco, Cisco. Habis itu untuk login, habis itu masuk ke VTY terlebih dahulu, dan virtual 04. Nah, di sini saya kasih password untuk yang virtualnya itu Cisco juga. Habis itu saya gunakan untuk login. Nah, habis itu saya keluar dulu, berpindah ke bagian global.
Di sini saya service password enkripsi ini berfungsi untuk men-save atau menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan dari awal tadi. Nah, di sini saya langsung masuk langsung masuk ke bagian eh, dari tugas saya aja. Nah, di sini saya pertama itu membuat VLAN terlebih dahulu dengan nama VLAN-nya VLAN 10 dengan nomor VLAN-nya itu nomor 10 dan nama dari VLAN-nya itu saya buat admin. Habis itu saya berpindah ke membuat VLAN lagi dengan VLAN 20 dengan namanya itu nama VLAN-nya itu dosen. Nah, selanjutnya itu eh, saya masuk ke interface yang menghubungkan eh, antara interface dari PC dengan switch. Nah, di sini saya pakai manual aja. Untuk yang CLA bisa digunakan exit terlebih dahulu dari VLAN-nya. Habis itu kita masuk ke interface-nya. Nah, untuk masuk ke interface-nya itu kita dapat menggunakan interface fast Ethernet dengan port yang terhubung dengan PC. Nah, selanjutnya itu kita kasih switch port mode access karena untuk PC dengan suite itu kita cukup menggunakan mode akses untuk satu jalur aja. Nah, sedangkan selanjutnya itu kita kasih suite portnya itu mode aksesnya itu ke VLAN berapa. Nah, di sini saya masukin ke VLAN 10. Nah, eh, saya ke config aja. Di sini karena yang terhubungnya itu nah, untuk yang VLAN tadi itu, yang telah kita buat tadi itu ada VLAN nomor 10 dan 20. Nah, di VLAN 10 kita kasih nama admin, dan di VLAN 20 kita kasih nama dosen. Nah, yang di port yang terhubung dengan PC ini, di sini saya gunakan portnya itu Fast Ethernet 01 untuk PC yang pertama. Di sini saya hubungkan dengan admin. Nah, selanjutnya itu, em, dengan Fast Ethernet 02 ini, saya hubungkan dengan admin juga. Admin. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface-nya itu, masuk ke CLI. Oke. Kita no shutdown supaya portnya itu berjalan. Harusnya sih udah hijau sih. Oke. Lagi kalibrasi. Nah, selanjutnya itu saya mau berpindah ke fast Ethernet 03 antara switch switch 0 switch 1 dengan switch kedua. Nah, di sini switch 2 belum saya konfigurasiin terlebih dahulu. Nah, untuk apanya itu komennya itu sama dengan switch yang pertama itu. Yang pertama kita enable terlebih dahulu untuk masuk ke privilege mode, privilege exit mode. Habis itu kita call call eh, call eh. Nah, kita masuk ke configure terminal untuk berpindah ke global exit mode. Nah, habis itu kita kasih nama, kita ganti nama suite-nya itu dengan S2. Oke, kita kasih passwordnya itu berpindah dengan enable secret class. Oke, itu kita masuk ke LAN console now. Console now.
Di situ kita kasih passwordnya Cisco. Habis itu kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke um, LAN VTY virtual, jalur virtual 04. Habis itu kita kasih passwordnya itu Cisco juga. Dan di sini kita gunakan untuk login. Nah, selanjutnya itu LAN console konsol ini kita gunakan juga untuk login juga. Tadi lupa. Ya, Cisco login. Oke. Nah, di sini kita exit lagi. Kita simpan semua konfigurasi kita tadi dengan menggunakan service password encryption. Encryption. Oke, sudah selesai. Di sini untuk yang oh ya, di sini saya menambahkan VLAN juga. Untuk VLAN itu juga sama dengan VLAN satu, yaitu saya gunakan VLAN 10 dengan nama VLAN-nya tadi itu admin. Nah, selanjutnya itu VLAN yang satu lagi itu saya akan buat tadi VLAN 20 dengan namanya itu dosen. Oke. Nah, di sini udah aktif. Nah, di sini saya eh, sambungin antara switch yang kedua dengan PC yang 3 dan 4 yang di sebelah kanan. Nah, untuk yang portnya yang terhubung itu di port Fast Ethernet 01 itu, saya di sini kasih dosen. Oke, yang 02 ini saya kasih admin aja lah. Untuk yang di sini saya gunakan ini admin, yang kedua ini dosen lah, biar adil. Nah, di Fast Ethernet 03 ini, saya kasih modenya itu mode terang. Nah, di mana di mode terang ini, dia dapat eh, menghubungkan beberapa jalur. Seperti dari admin atau VLAN yang telah kita buat di sini, saya centang semuanya. Dia bisa melewati jalur eh, VLAN default, VLAN admin, dosen, dan seterusnya. Untuk yang di suite yang eh, kedua juga saya kasih di fase Ethernet 03 ini, saya kasih modenya itu mode terang. Untuk filmnya. Oke, oke. Nah, di sini di bagian di sini saya untuk bagian router saya konfigurasi terlebih dahulu. CLI. Oke, di sini saya enable terlebih dahulu. Saya connect. Habis itu saya buat sub interface-nya. Untuk sub interface yang saya buat itu, kan di sini saya menggunakan portnya itu interface gigabit ether 0/0 gigabit ethernet. Oke, salah. Terlebih dahulu sini gigabit Ethernet 0/0/10 untuk VLAN yang 10 atau untuk VLAN yang menggunakan nama VLAN-nya itu admin. Nah, di sini saya encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation dot 1Q. 1Q dengan VLAN-nya 10. Oke. Di sini saya kasih IP address-nya itu
192.168.10.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, di sini saya shutdown terlebih dahulu. Oke, udah. Nah, di sini saya membuat lagi interface-nya itu eh, untuk VLAN yang 20. Kita exit terlebih dahulu. Di situ terus titik 20. Habis itu saya encapsulation, encapsulation uh, dot 1Q20. Oke, di sini saya kasih IP-nya itu 192.168.1.1. Oke, udah. Sini kita exit lagi. Kita masuk ke apa namanya tuh ya? Ke interface gigabit Ethernet 0/0 ini. Untuk kita hidupkan supaya dia eh, berpindah dari shutdown ke no shutdown. Bisa digunakan interface. Oke, no shutdown. Nah, dia sudah berwarna hijau. Berarti tandanya portnya itu sudah aktif. Habis itu kita copy aja lagi ya. And copy, copy, config, config. Oke, oke. Ya, habis itu kan tadi kita udah nambahin villa, menambahin router juga, dan sudah kita itu. Nah, di sini saya menambahkan untuk yang oh, bagian switch ini yang terhubung dengan VLAN ini, dengan router ini di fast Ethernet 0/4. Di sini saya kasih mode terang. Eh, oke, bisa kan semuanya? Oke, udah selesai. Kita tunggu dulu sampai eh, pas Ethernet. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi untuk PC-nya aja. Nah, di sini fase Ethernet 0/4 ini sudah aktif. Berarti sudah bisa dijalankan untuk kalibrasinya itu eh, dengan router tadi sudah bisa. Nah, di sini saya ngasih IP lagi untuk masing-masing PC. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP config. Di sini kita kasih IP address-nya itu 192.168.10.3. Subnet namanya ini default gateway-nya itu IP dari router yang kita kasih tadi. Nah, untuk yang PC yang pertama itu kita menggunakan VLAN-nya VLAN admin. Berarti dia menggunakan IP default gateway dari IP router untuk yang admin atau .1Q10. Di sini tadi .1Q10 ini kita kasih IP-nya 192.168.10.1. Oke. Divisi 2 kita juga sama memberi IP. IP untuk PC 2-nya itu untuk PC 2 karena dia terhubung ke
192.168.10.4 dia terhubung ke VLAN dosen. Nah, untuk VLAN dosen ini di default gateway itu kita menggunakan IP router yang .1Q20 yaitu 192.168.1.1 kalau nggak salah tadi ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, titik satu titik satu. Oke, di sini juga sama untuk VLAN yang ketiga itu IP address-nya ini saya gunakan 192.168.10.5. Oke, IP-nya sama. Di sini dia karena terhubung ke VLAN 10, berarti default gateway-nya 168.10.1. Oke, yang ketiga desktop ipconfig 192.168. Nah, tadi ya IP-nya. Oke, nah, 10.5 berarti 6 lagi ya. Ini 4.3.4.5. Ya. 192.168.10.6 subnet masnya sama. Di sini karena dia menggunakan VLAN-nya itu VLAN dosen berarti 92.168.1.1. Oke, kita coba ya untuk ngepingnya itu. Di sini saya coba ngeping ya desktop command prompt. Di sini saya ping ke PC2 terlebih dulu ya. Jadi saya ping 192.168.10.4. Oke, RTO. Berarti dia belum hubung. Nah, saya coba IP-nya udah up 10.3, 10.4, 4, file standar. Oh, gateway-nya 1.1. Oh, karena default gateway-nya beda. Nah, saya coba ini ke sini. Ke yang default gateway-nya sama. Saya coba ke yang PC yang ketiga ya. Dengan IP-nya 10.5. 10.5. Oke. Terakhir udah. Hmm, ya, dan out dia. Bentar ya. Kita lihat di VLAN database. Admin dosen. Gak ada yang salah dari ini. VLAN database. Admin dosen. Oke, udah. Ntar kita coba ke router 92.168.10.1. 92.168.10.1. Oke, ditutup ini. Ping 10 titik. Atau untuk ke router dia sudah bisa dan untuk bentar, untuk ke isi lagi ya.
10.5. Oh, salah saya tadi ngasih ini ya. Ternyata satu di Ethernet 02. Ternyata saya membuat yang pas Ethernet 02 ini, yang di PC keempat ini, dia menggunakan VLAN si admin, bukan dosen. Pantesan. Karena em, ping ini be- eh, akan berhasil apabila dia menggunakan VLAN yang sama. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Berarti di sini eh, untuk ping ke PC yang ketiga yang di sebelah kanan yang pertama itu request turn off. Kenapa? Karena dia menggunakan VLAN yang berbeda. Nah, di sini di yang fast Ethernet eh, 0/1 bagian switch yang kedua itu saya gunakan ke mode akses dengan VLAN-nya itu VLAN dosen atau VLAN 20. Nah, untuk berpindah, nah ini saya coba untuk dia supaya bisa atau berhasil ngeping. Sini saya kasih nih, dia ke admin. Saya ganti ke admin. Oke. Oh, bentar dia kalibrasi dulu. Sorry, sorry, sorry. Tunggu dia hijau terlebih dahulu. Yang warna oranye ini kita tunggu warna hijau. Masih lama. Bentar ya. Nah, dia sudah hijau. Ini kita coba lagi ya. Nah, dia udah bisa karena dia menggunakan pilihan yang sama. Seandainya pilihannya berbeda, berarti dia tidak bisa ngeping, you know? Oke, jadi antara PC ini dengan PC ini, dia itu tadi yang pertama itu tidak berhasil. Kenapa? Karena dia vilanya berbeda. Nah, PC ini dengan PC ini dia berhasil. Kenapa? Karena dia menggunakan VLAN yang sama. Nah, di sini PC yang ini saya coba ngeping ke router. Harusnya berhasil. Soalnya dia menggunakan default gateway yang ada pada router. Itu ping 192.168 1.1.1. Eh, ya, berarti saya mendepung. IP, 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 IP 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.5. 10.1. 10.1. Sebenarnya bisa sih. 1 bisa ya. Belum dikasih IP deh. Setting.
Ini kita kasih IP terlebih dahulu ya. 192.168 titik 1.10 titik 1.11. Ya, pin 192.168 titik 1.11. Juga TO ya. Nanti tonton. Ya udah. Pin 192.168.10.1. Ini dia cuma satu tempat kita sendiri. Tetap bisa kok itu semua. Nah, kita tambahin itu deh. Dan database 10. Ah, pokoknya intinya gitulah gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di ini, yang pertama itu eh, apakah eh, ping antara eh, ping ini bisa kayak ping antara PC A dengan PC B, PC ini dengan PC ini bisa nggak? Nggak bisa karena dia VLAN berbeda. Nah, PC ini dengan PC ini bisa karena dia VLAN-nya sama. Nah, di sini saya nggak benar. Nah, eh, ada juga pertanyaan, eh, WMAC, di pertanyaan reflection question ini, what is need to allow host on VLAN 10 to communicate to host VLAN 20? Nah, untuk itu diperlukan jawabannya itu diperlukan perangkat layer seperti router supaya bisa routing antara VLAN dan inter VLAN routing. Nah, pertanyaan kedua itu, what are some primary benefits that an organization can receive through effective use of VLANs? Nah, dengan VLAN, organisasi bisa dapetin beberapa keuntungan. Yang pertama itu keamanan lebih baik, jaringan meningkat, hemat biaya dan efisien, dan lebih gampang dikelola. Nah, untuk pertanyaan reflection hanya itu, dan untuk em, penjelasan demonstrasi dari modul yang ketiga ini saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.